Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih diperjalankan menuju ke majlis ilmu, yaitu majlis ilmu Fardhu Ain ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua patut kita syukuri karena tidak semua orang diberi bentuk-bentuk perjalanan menuntut ilmu. Salawat berakaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga tercurahkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para zuriatnya hingga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita juga termasuk golongan-golongan umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil mizan nanti. Baiklah, malam ini kita akan melanjutkan program mengaji kita, yaitu program mengaji tempo dulu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencapai pokok perkara sifat ma'ani, di mana pada pembahasan kemarin kita sudah mencapai sifat yang pertama, yaitu sifat qudrat, di mana pada sifat ini bahwasanya bentuk pengenalan kita terhadap diri zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri zat itu kuasa sedangkan kita sebagai mahdas itu lemah, sehingga terbedalah antara mahdas dan qadim. Jadi malam ini kita akan masuk ke bentuk sifat yang kedua, yaitu sifat iradat. Bagaimana sih hubungan sifat iradat terhadap bentuk-bentuk pengenalan diri zat pada sifat ma'ani? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ustaz Yadi. Kepada Ustaz Yadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم أعمال قليل في العلم خير من عمل كثير في الجهل. Yang pertama-tama seperti biasa, marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan nikmat-nikmat
Dan kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan juga nikmat kesempatan kita bisa berkumpul untuk menghadiri majlis yang mulia ini, untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu Islam. Dan nikmat yang paling besar yang masih kita rasakan sekarang ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan dipanggil nanti dengan sebutan hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur. Salawat dan salam tak henti-hentinya juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat wasilah beliaulah agama ini bisa kita nikmati sampai sekarang ini, dan dengan jasa-jasa beliaulah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah seperti Allah, apa yang Allah kehendaki, walaupun belum sempurna, tetapi dalam perjalanan menuntut ilmu inilah kita ingin mengetahui ibadah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Semoga dengan salawat dan salam yang kita sampaikan ini nanti kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya nanti di yaumil akhir, dan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk melanjutkan program mengaji tempo dulu pada malam hari ini, sampailah kita kepada bab ma'ani. Di dalam bab ma'ani ini terdapat 7 sifat-sifat Allah yang akan kita bahas, yaitu pertama kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan terakhir kalam. Sifat ma'ani ini kita mengulangi kembali dari pertemuan sebelumnya. Ma'ani ini artinya nyata, sesuai dengan martabatnya, maujud pada zihin dan maujud pada khorid, ada pada hati dan ada pada pandangan. Di dalam sifat ma'ani inilah yang namanya alat ataupun sesuatu yang kita persaksikan untuk nanti kita bersaksi di dalam bersahadat nanti. Sesuai dengan martabatnya, maujud pada zihin, maujud juga pada khorid. Artinya ada pada hati dan ada pada pandangan. Jelas bahwa di dalam sifat ma'ani inilah kita melihat dengan nyata, dengan mata zohir dan mata batin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan sifat kudrat yang pada pertemuan kemarin, kudrat artinya kuasa, mustahil lemah. Tentu mustahil zat Allah, mustahil bersamaan, ya. Tentu zat Allah Ta'ala kuasa. Nah, apa artinya lemah di sini? Apa artinya kuasa? Kemarin sudah dibahas oleh kita bersama-sama juga dalam mendengarkan pembahasan yang kemarin. Sedikit juga saya tambahkan bahwa di dalam sifat ma'ani ini adalah bentuk dasar kita untuk bersaksi nanti kita bersahadat. Jadi saksi kita dalam bersahadat itu saya bersaksi. Artinya ada yang kita lihat, ada yang kita saksikan dengan nyata, dengan secara zohir dan secara batin. Apabila kita tidak menyaksikan secara zohir dan secara batin bahwa kesaksian yang kita ucapkan itu adalah kesaksian-kesaksian yang masih dipertanyakan kebenaran, kita bersaksi pasti ada yang kita saksikan. Kalau tidak ada yang kita saksikan, kita bersaksi, artinya kita bersaksi dengan saksi yang palsu. Nah, di dalam sifat ma'anilah nanti akan dijelaskan secara terperinci apa-apa yang kita saksikan tentang kebesaran
kebesaran Allah ini. Agar kita layak nanti bersaksi, bersahadat, menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang teguh, tidak bisa digoyahkan. Jadi kelemahan kita, kesalahan kita di sifat kodrat kemarin sudah dibahas. Kita selalu merasa bahwa diri kita itu adalah yang bisa, yang kuasa, sementara kita ditakdirkan Allah adalah sebagai makhluk yang lemah. Apa buktinya makhluk lemah? Tentu akal kita akan bertanya, saya kuat. Apalagi orang-orang yang mempunyai jabatan, apalagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Saya bisa, saya berkuasa. Dia tidak merasakan bahwa hakikat dirinya adalah lemah. Perlu pembuktian agar akal kita mengakui bahwa diri kita itu lemah. Yang kuasa itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam melaksanakan ataupun sesuatu pekerjaan proyek misalnya, kita masih membutuhkan orang-orang lain yang bisa membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Itulah buktinya bahwa kita memerlukan makhluk-makhluk lain, memerlukan pertolongan-pertolongan yang dari yang lain, menandakan kita tidak bisa tanpa ada pertolongan orang lain. Itulah rasanya kita sebagai makhluk yang lemah. Kekuasaan hanya milik Allah. Allah tidak perlu lagi yang lain. Allah bisa mengerjakan. Kesombongan kita merasa kita mampu, kesombongan kita merasa kita kuasa. Itu yang jadi kejahilan kita selama ini di dalam sifat kudrat ini. Semoga dengan pelajaran yang kita pelajari tempoh hari, dengan sifat kudrat yang telah kita dijabarkan tempoh hari pertemuan kemarin, kita bisa merasakan dengan kesadaran, dengan pengakuan bahwa diri kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa pertolongan orang lain. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sifat kodrat. Kita kembali melanjutkan ke pertemuan berikut malam ini kepada sifat irodat. Irodat artinya berkehendak zat Allah Ta'ala. Irodat ini ada takluknya, sama halnya juga dengan sifat kodrat, ada takluknya. Kalau di kodrat itu sifat takluknya takluk taksir, kalau di irodat ini adalah takluk taksis. Kita bacakan dulu untuk hafalannya. Irodat artinya berkehendak zat Allah Ta'ala. Irodat takluk taksir artinya berkehendak Allah Ta'ala tidak berubah menetapkan sekalian alamnya. Irodat artinya berkehendak, mustahil benci. Tentu zat Allah Ta'ala, wajib zat Allah Ta'ala berkehendak. Tanda zat Allah Ta'ala berkehendak ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli, alam, ada bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Mustahil benci, tentu zat Allah Ta'ala berkehendak. Dalil naklinya menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwa sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu maka berfirmanlah yakun, kata Allah, maka jadilah seperti apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, itulah hafalannya. Dan sekarang kita jelaskan apa maksud dari berkehendak zat Allah Ta'ala ini. Berkehendak zat Allah Ta'ala artinya Allah yang mempunyai kehendak, bukan kita yang mempunyai kehendak. Di dalam takluk taksis, berkehendak zat Allah Ta'ala tiada berubah menetapkan sekalian alam. Iroda artinya berkehendak, mustahil benci. Nah,
Apa kaitannya dengan berkehendaknya Allah Ta'ala? Atas kehendak Allah Ta'ala ini kok mustahil benci? Di dalam takluknya bahwa kehendak Allah Ta'ala ini tiada berubah menetapkan sekalian alam. Mari kita bahas, mari kita dengarkan bersama-sama agar kita tidak gagal dalam paham kita dalam menyikapi kehendak Allah ini seperti apa sih kehendak Allah. Di mana di situ ada bulan, ada bintang dan ada matahari. Nah, inilah ketetapan Allah. Bulan dari awal penciptaannya tidak ada berubah. Bintang pun begitu, matahari pun begitu. Ini ketetapan-ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Apa kaitannya dengan mustahil benci? Matahari apabila dia selalu menyinari tanpa ada turunnya hujan, akan terjadilah yang namanya kekeringan. Yang mana di dalam kekeringan itu kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita. Jangan-jangan Allah ini murka, jangan-jangan Allah ini benci kepada kita, sehingga diturunkan Allah, dipanjangkan musim kemarau ini. Sementara kita kesusahan kekeringan air, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Di sini kita merasa bahwa Allah benci kepada kita, tetapi tidak begitu maksudnya. Allah itu berkehendak tidak berubah, itu sudah suatu ketetapan yang Allah lebih mengetahui ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkannya. Tetapi kalau kita memandangnya dari hawa nafsu kita, dari keinginan kita, yang mana keinginan kita apabila keinginan kita itu tidak terpenuhi, kekeringan, tentu keinginan kita tidak terpenuhi. Tidak senang nafsu kita dengan kekeringan yang banyak, susah kita. Hujan, ada banjir misalnya, tidak senang kita dengan keadaan yang diberikan Allah ini, karena kita merasa kebanjiran di dalam rumah kita. Kalau sudut pandang kita merasa bahwa kita itu berdasarkan sudut pandang hawa nafsu. Itulah yang namanya ketetapan Allah. Ada sesuatu ketetapan Allah yang bisa kita ketahui. Ada sesuatu ketetapan Allah yang tidak bisa kita ketahui, dan malahan terlarang kita untuk mengetahuinya. Kita ingin terlalu banyak campur tangan dengan ketetapan Allah, sehingga apapun yang ditetapkan Allah, yang merasa nafsu kita, keinginan kita tidak menginginkannya kejadian tersebut, sehingga kita marah, sehingga kita tidak ikhlas, sehingga kita melepaskan yang namanya keikhlasan atau keriduan dengan ketetapan Allah. Inilah kejahilan. Sementara kita tidak tahu apa sih maksud ketetapan Allah ini. Di semua ketetapan Allah itu pasti akan bermaksud baik kepada kita. Hanya kita aja menyikapinya bahwa ketetapan Allah itu karena tidak sesuai dengan keinginan kita anggap ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang musibah bagi kita. Karena kita tidak bisa mengambil hikmah dari ketetapan. Jadi kembali lagi ketetapan Allah yang tidak berubah menetapkan sekalian alam ini, bahwa ketetapan Allah yang sudah ditetapkan ini sudah tertulis.
Sementara kekeliruan kita dalam menilai ketetapan ini adalah seakan-akan apabila kita menginginkan sesuatu, kita berdoa dan dikabulkan Allah, artinya kita dengan doa kita ini kita bisa memaksa Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Ini kemudian keliru. Yang kita ketahui bahwa ketetapan itu sebelum kita berdoa sudah ada ketetapan itu. Jadi itikad di dalam hati kita jangan sampai keliru. Karena apabila itikadnya keliru, maka batallah kita di dalam pelajaran tauhid tentang sifat iradat ini. Semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang mustahil benci. Hanya kita dalam cara kita memandang saja yang berbeda. Tetapi kalau orang yang kenal kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah, dia akan ikhlas menerima ketetapan ini walaupun dalam keadaan tidak mengenakan bagi dirinya. Di dalam teriknya matahari di dalam ketetapan Allah, sehingga kita kekeringan seperti yang kita bicarakan tadi, kita tidak merasa enak. Tetapi ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang sangat menginginkan dengan kekeringan tersebut, dengan teriknya matahari, dengan panjangnya kemarau. Pun sebaliknya, banyaknya curah hujan yang merasa kita risih dengan kebanjiran di rumah kita, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang sangat senang dengan keadaan tersebut. Jadi kenapa kita merasa bahwa kita itu diberikan sesuatu musibah ketika kebanjiran ataupun kekeringan? Karena kita tidak bisa memandang keinginan-keinginan orang lain, keinginan-keinginan makhluk lain. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi apabila kita membandingkan ataupun kita merasakan kepentingan orang lain, tentulah kita akan memaklumi, kita akan memahami apa sebenarnya kehendak Allah. Buruk bagi kita belum tentu buruk bagi orang lain. Di dalam perjalanan kita menuju ke suatu perjalanan, misalnya ke suatu tempat, pecah ban motor kita, pecah ban mobil kita misalnya, yang mana itu adalah ketetapan Allah juga. Buruk bagi kita, musibah bagi kita, tetapi berkah, rezeki bagi orang-orang yang bertugas untuk mengerjakan, membenarkan kebocoran ban kita. Jadi apa yang kita pandang ini sebetulnya? Apa yang kita pandang ini? Dari ketetapan Allah yang kita menganggap kita baik, tetapi baik, itu buruk, tetapi baik bagi orang lain, rezeki bagi orang lain. Karena kita memandangnya dari satu sisi saja, yaitu dari kepentingan, keinginan, hawa nafsu kita saja. Jadi kita tidak ikhlas dengan ketetapan tersebut. Itulah yang namanya mustahil Allah benci. Ada rezeki orang lain di dalam rezeki kita yang harus kita bagikan melalui cara seperti itu untuk menegur kita. Tapi kalau kita memandangnya bahwa ban motorku nih, ban mobil saya ini pecah, ada rezeki orang lain di sini, itulah kita akan ikhlas dengan ketetapan, walaupun itu termasuk ketetapan yang kita anggap bahwa ketetapan itu adalah ketetapan buruk bagi kita.
Bagaimana kita mau bisa merasakan ikhlas? Bagaimana kita bisa merasakan ridho kalau kita tidak tahu hikmah dari semua yang ada di dalam ketetapan Allah tersebut? Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah sakit. Kalau kita sakit, baru kita merasakan enaknya orang sehat. Makan supaya makan, berjalan supaya tidak berjalan. Ya. Tetapi kalau kita memandangnya salah, kita menganggap sakit yang kita derita ini adalah suatu musibah bagi kita, ketetapan yang tidak mengenakan bagi kita, kan begitu? Tapi dengan pelajaran inilah bahwa Allah itu mustahil Allah itu benci dengan ketetapan yang telah ditetapkan kepada kita. Biar kita itu bisa menghargai bagaimana rasanya sehat. Biar kita bisa menghargai untuk apa kita diberikan sehat ketika kita sudah sakit. Sholat kita tidak bisa sempurna dalam keadaan kita sakit. Kita harus hanya bertayamum misalnya, tidak boleh mengenai air karena kedinginan dalam air. Itulah bertafakurlah kita di dalamnya. Lalu kita mengetahui bahwa ketetapan Allah itu sesungguhnya bermaksud, Allah itu bermaksud baik kepada kita, bukan benci. Orang tidak bisa merasakan nikmatnya ataupun yang diberikan Allah SWT, misalnya makanan, karena kita selalu bertamburan dengan makanan di rumah. Makanya Allah wajibkan kita di bulan Ramadan kita berpuasa agar kita itu bisa merasakan bagaimana ketika kita itu tidak punya makanan di rumah. Makanan kita buang-buang, tidak habis buang, masak berlebihan, berbeli-beli berlebihan. Sementara orang lain yang tidak mempunyai materi untuk membeli makanan, cukup dia hanya gigit jari. Sementara kita buang-buang makanan yang ada kita. Karena kita tidak pernah memikirkan orang-orang seperti itu. Hanya kita memikirkan kepentingan kita sendiri, nafsu kita sendiri yang kita penuhi. Tetapi apabila kita tidak ada makanan, baru kita bisa merasakan, menghargai yang namanya makanan tersebut. Semua ada hikmahnya di situ. Dan hati-hati di dalam ilmu hikmah ini. Kita ini kan masuk pelajaran ilmu hikmah. Dan ketetapan Allah ini kan kita mengambil hikmahnya. Segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada luput daripada ketetapan Allah. Tidak ada yang terlepas daripada pandangan izin Allah. Sehelai daun jatuh yang kering pun atas izin Allah. Tapi bukan berarti kita mengambil ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini hati-hatinya itulah salah satu pintu-pintu setan di dalam ilmu hikmah. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, kalau kita hanya mengambil satu sisi hikmah, saya tidak sholat karena Allah yang mengizinkan. Dan ini ketetapan Allah. Ini yang bahaya kalau kita tidak tuntas dalam pelajaran ini. Saya mencuri, kalau tidak ada izin Allah, tidak mungkin saya bisa mencuri. Itulah yang namanya ada dua paham di dalam. Kedua paham ialah
paham-paham yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Yang pertama adalah paham Jabariyah, yang kedua adalah paham Qadariyah. Kedua-duanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya tidak ada Allah, tidak ada yang bisa, aku yang bisa. Kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan mendapatkan rezeki. Bukan Allah yang memberikan rezeki, tetapi karena aku bekerja. Paham yang namanya paham Qadariyah. Dan sebaliknya paham Jabariyah, bermalas-malasan nunggu Allah mendatangkan rezeki, duduk-duduk di rumah. Karena Allah yang mendatangkan rezeki. Itu namanya paham Jabariyah. Yang kedua-duanya itu adalah dilaknat oleh Allah. Yang sebenar-benarnya adalah kita melaksanakan syariat atau perintah Allah. Perintahnya kan syariat, mengerjakan sesuatu, bekerja, mencari nafkah. Tetapi kita juga memakai hakikat bahwa bukan saya sebetulnya yang kuasa mencari nafkah ini, kalau bukan karena adalah rezeki yang didatangkan kepada Allah. Begitu halusnya Allah. Allah Maha Latif. Allah begitu halusnya menyampaikan rezeki kepada kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa ini adalah rezeki yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan bahwa kita yang mengusahakan rezeki. Halus cara Allah menyampaikan rezeki. Itulah kejahilan yang kita kerjakan selama ini. Kita tidak tahu bahwa rezeki itu adalah Allah yang mendatangkan rezeki. Karena halusnya Allah menurunkan rezeki itu. Allah tidak perlu mendatangkan yang menturun tangan langsung menjadikan rezeki. Allah hanya menyebabkan dengan asbab-asbab orang-orang lain di seputar kita yang mendatangkan rezeki kepada kita. Sehingga kita tidak merasakan bahwa itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada lagi ketetapan tadi ini. Bagaimana kita menyikapi ketetapan ini? Bahwa kita sadari dari penjelasan tadi bahwa ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk. Hanya cara kita memandang saja ketetapan itu menjadi buruk. Bahwa ketetapan Allah itu pasti baik. Dan karena Allah mustahil benci. Jangan kita merasa dengan cita-cita kita untuk misalnya membeli sebuah rumah, membeli sebuah kendaraan, dengan kita berdoa, sehingga kita bisa memaksa kehendak kita dengan doa bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan ini sudah ketetapan yang sudah ditetapkan kepada Allah. Apabila ketetapan itu sudah ditetapkan kepada Allah dan ketetapan itu sesuai apa yang kita inginkan dengan keinginan Allah yang ditetapkan Allah, pasti akan terjadi. Tetapi apapun yang kita minta, tetapi ketetapan Allah tidak ditetapkan Allah, dan Allah tidak menetapkan apa yang kita minta, sampai kapanpun tidak akan tercapai ketetapan ataupun keinginan kita tersebut. Ini harus digarisbawahi. Jadi apa manfaatnya kita berdoa kalau ketetapan itu sudah ada? Pertanyaan kan begitu. Dan pertanyaan ini sudah zaman-zaman sahabat dulu. Apa maksudnya? Sahabat juga dulu bertanya hal-hal seperti ini kepada Rasulullah. Itu yang saya bilang tadi. Ketetapan ini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Sementara kita tidak tahu apa yang sudah ditetapkan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Tugas kita
kewajiban kita menjalankan syariat. Apa syariatnya? Mengerjakan semua perintah Allah. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Tinggal berdoa. Jangan kita memikirkan tentang ketetapan-ketetapan Allah yang lain. Pun kalau kita sudah tahu itu ketetapan Allah, tidak perlu lagi kita berdoa. Tidak ada lagi wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketetapan ini adalah rahasia dari Allah. Yang namanya rahasia, kita tidak boleh mengetahuinya. Yakinlah bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang terbaik bagi kita. Karena Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Jangan sampai kita beritikad di dalam hati dengan doaku inilah Allah kabulkan permintaanku. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya ditugaskan untuk berdoa, bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku sebuah rumah. Ya Allah, wujudkanlah cita-citaku untuk membeli kendaraan. Silakan berdoa. Karena kita tidak tahu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Silakan berdoa sebanyak-banyak, berdoa minta kepada Allah yang layak-layak. Tapi kalau orang yang bertauhid, orang yang ma'rifat kepada Allah, dia tidak mendoakan hal-hal seperti itu lagi. Ya hanya didoakannya adalah, ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hatiku, agar jangan kau lepaskan sekejap mata pun rahmatmu dariku, ya Allah. Aku tidak sanggup. Tapi ini proses perjalanan kita menuju ke sana. Kita masih menjalankan syariat. Silakan berdoa. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Itu yang kita kerjakan. Makom kita belum sampai ke sana. Tugas kita hanya melaksanakan perintah Allah. Berdoa, sholat, puasa, zakat. Itu tugas-tugas yang kita harus kita kerjakan. Kita tidak boleh mengetahui apa rahasia, apa ketetapan Allah. Karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa ketetapan Allah itu tidak mungkin Allah benci dengan kita. Ya. Jadi apa kaitannya dengan mengenal diri tadi dengan sifat qudrat ini, sifat iradat ini? Bahwa kita tidak pernah merasakan, belum bisa kita merasakan bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang baik. Kita tidak bisa menerima ketetapan Allah itu apabila nafsu kita tidak menginginkannya. Sekarang kita rubah etikot di dalam diri kita. Ini baru jadi makanan rohani namanya. Apabila etikotnya sudah kita pancapkan di dalam hati kita bahwa ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk bagi kita. Hanya cara kita memandang saja. Karena cara kita memandang kita dengan mengedepankan nafsu, keinginan. Sehingga kita merasa ketika keinginan nafsu kita tidak terpenuhi, bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang buruk bagi kita. Ya. Jadi setelah kita mengetahui dan akal kita sudah diarahkan, sudah kita mengetahui bahwa ketetapan Allah itu tidak akan ada pernah berubah. Ketetapan baik, ketetapan buruk, hanya cara kita memandang saja. Karena Allah itu mustahil benci dengan umat, dengan makhluknya. Kalau Allah benci dengan makhluknya, kita tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayang Allah dengan tubuh kita, begitu sayang Allah dengan semua makhluknya, sehingga kita diwajibkan untuk bertobat ketika kita dalam keadaan sakit. Sehingga kita dilarang menyakiti diri kita dengan mentatu misalnya. Sesuatu pekerjaan yang menyakiti diri. Saking Allah sayangnya, Allah larang hal-hal seperti itu. Allah melaknat orang-orang yang membunuh dirinya. Karena Allah sayang sebenarnya dengan kita.
Cuma kita saja yang bisa merasakan kasih sayang Allah terhadap tubuh kita. Makanya kita diwajibkan untuk berobat ketika kita sakit. Kita disyariatkan untuk berobat, tetapi dengan iktikad yang benar bahwa yang menyembuhkan saya berobat ini, yang saya menyembuhkan, saya hanya menjalankan perintah Allah, menyayangi diri saya untuk berobat ketika saya sakit, tetapi yang menyembuhkan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itikad yang benar, insya Allah jadi nilai ibadah. Ketika saya sembuh dari sakit, ketika saya sehat dari penyakit, jangan Engkau jauhkan aku darimu ya Allah. Lebih dekatkan lagi aku dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Itu yang benar. Sakit kita taat, sehat kita lalai. Ini kayak yang kebanyakan yang kita lakukan kan seperti itu. Sakit kita ya Allah, sembuhlah ya Allah, aku nak beribadah ya Allah. Tapi lah sehat, lalai. Jadi jangan mau berpindah dari suatu posisi apabila kita lebih mendekat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun itu keadaannya susah bagi kita, sakit kita, tetapi kita lebih dekat kepada Allah. Dan tidak mengganggu ibadah kita. Itu akan lebih baik. Daripada kita sehat tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya adalah kita sehat, kita pergunakan kesehatan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling baik. Ya, setelah akal kita sudah mengetahui bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang terbaik dan ketetapan Allah itu tidak akan berubah, dengan doa-doa kita, dengan permintaan-permintaan kita, tetapi ketetapan itu sudah mendahului daripada doa-doa yang kita menjadikan pada Allah. Tetapi tugas kita hanya adalah menjalankan perintah Allah, berdoa, beribadah. Itu tugas kita. Tidak perlu kita mencampuri tentang ketetapan Allah, dan itu terlarang untuk kita. Jadi dikuatkan lagi oleh dalil naklinya bahwa Allah itu menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahwa sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu maka berfirmanlah ia, maka jadilah seperti apa yang diinginkannya. Ini agar kita dengan pemahaman dari akal tadi, dari nakli tadi, supaya menjadi jazam ma'rifat, dikuatkan lagi dengan dalil-dalil Al-Quran. Bahwa Allah itu apabila dia saking mudahnya mau sesuatu itu, dia tinggal nyebut kun, maka jadilah sesuatu apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mengetahui selama ini bahwa kejahilan kita, kebodohan kita menganggap bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang buruk, ketetapan yang tidak mengenakan di hati kita, di nafsu kita bilang ketetapan buruk. Itu berubah semua. Yakin dengan pelajaran ini bahwa ketetapan Allah itu Allah mustahil benci. Semua ketetapan Allah pasti adalah yang terbaik. Cuma kita saja yang salah di dalam memandang. Saya kira itu aja untuk pembahasan kita malam hari ini di dalam program mengaji Tempo Dulu. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya bagi kita semua. Apabila ada kebenaran, itu adalah semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan, itu adanya karena kebodohan saya, kekurangan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Usikum wa nafsiyah bitaqwallah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan bentuk-bentuk penyampaian dan paparan tentang bab iradat ini, bahwasanya segala sesuatu yang Allah tentukan dan yang Allah tetapkan pada diri kita dan alam semesta ini
bahwasanya semuanya adalah bentuk kebaikan. Itu semua tergantung dari pandangan kita atau dari sudut pandang mana kita mengambilnya. Mungkin sekian taklim wal muta'allum kita pada malam hari ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur dan ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita duduk majlis ilmu dan puji salawat kita pada malam hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.